Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fatal iman rahimakumullah. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatal iman rahimakumullah. Berbicara mengenai kebangkitan umat atau kebangkitan Islam ini tidak lepas dari adanya persatuan umat. Artinya persatuan umat adalah sebuah keniscayaan agar kemudian kebangkitan Islam mampu kita wujudkan kembali. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat mukminin, orang-orang yang beriman dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meyakini bahwa Islam mampu memimpin dunia, ya, bahwa Islam mampu menghiasi dunia ini sehingga kemudian dunia ini menjadi indah, dunia ini menjadi aman, tentram dan penuh berkah. Dan itu bukanlah mimpi, bukanlah hayalan. Kenapa demikian, saudaraku dimuliakan oleh Allah? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan itu kepada kita semua. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim ternyata mampu merubah zaman, ya. Rasulullah mampu berdakwah di tengah umat yang notabene waktu itu ummatan jahiliyah atau umat jahiliyah yang salah satu cirinya adalah penuh dengan kebodohan. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini umat yang kita hadapi, ya, insya Allah tidak separah atau seburuk daripada umat yang dihadapi Rasulullah SAW pada saat itu. Tinggal tantangan kita adalah bagaimana kita sebagai para da'i, sebagai orang-orang yang beriman mampu membuktikan, mampu menghadirkan ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah manusia, ummatan wasata, umat yang rahmatan lil alamin. Kenapa demikian? Ya, pada saat kemudian kita tampil menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka semua umat, bahkan semua manusia, bahkan semua makhluk akan merasakan kenyamanan, keindahan daripada ajaran-ajaran Islam. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya, kebangkitan umat ini, kebangkitan Islam ini tidak akan pernah terwujud manakala umat Islam tidak pernah atau tidak bersatu. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyatukan umat ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bercerai-berai jika mereka dipanggil untuk masalah dunia. Ya. Mereka berebut. Apa contohnya? Contohnya Allah telah berikan pada saat perang Uhud. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki kualitas iman yang bagus, yang ditugaskan di atas bukit, kemudian mereka tidak konsisten dengan tugasnya. Manakala apa? Manakala mereka melihat dunia. Ada nampak di depan matanya harta rampasan perang, ghanimah. Yang dia khawatir, jangan-jangan dia tidak kebagian daripada harta rampasan perang itu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka turun dari bukit, mereka berebut mengambil ghanimah itu. Manusia umat ini pecah, tidak bersatu, bercerai kalau dalam urusan dunia. Kemudian bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyatukan mereka? Rasulullah SAW menyatukan tentara Uhud yang sudah disibukkan dengan dunia itu dengan apa? Dengan panggilan iman. Mereka diseru dengan keimanan. Mereka diseru untuk berjuang karena Allah. Mereka diseru untuk mendapatkan surga Allah dengan panggilan-panggilan keimanan itu.
insya Allah mereka mampu bersatu kembali, menyusun kekuatan sehingga kemudian mampu memenangkan pertempuran. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penting bagaimana kemudian kita umat ini kembali kepada seruan iman, seruan Allah melalui apa? Melalui kitab Allah Al-Quran, ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mari semua merujuk ke sana. Baru kemudian yang kedua adalah kita kembali ke sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala umat Islam ini sudah kembali kepada Al-Quran dan sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya itu, insya Allah ya, kita akan kembali mendapatkan kejayaan. Dan saat itu ya, bagaimana kemudian Islam ya bisa memberikan rahmat tadi, yang menjadi rahmat ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Islam menghiasi dunia ini dengan keindahan, dengan ketenteraman. Ini adalah menjadi tugas kita semua, saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kultum yang singkat ini kita menyeru kepada seluruh umat, seluruh elemen bangsa, marilah kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat ya, Islam yang sejalan dengan Pancasila ya. Kemudian bagaimana dengan itu semua umat Islam ini bersatu, menunjukkan, membuktikan keagungan umat Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, kekuatan kepada kita semua ya, agar kemudian Islam kembali jaya, kembali bangkit, ya'lu wa la yu'la alaih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.